kita merenungkan sekali lagi tentang perjamuan kudus. Kalau saya nggak salah ingat, ini bagian yang mungkin kita juga sudah pernah bahas ya. Yaitu dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang terakhir dari pasal ini. Di situ LAI memberikan judul kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Nah, kita perjamuan kudus hari ini kita sekali lagi merenungkan tentang perjamuan kudus ya. Mari kita membaca bagian ini bergantian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apa kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, yang mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah makan dulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami membaca firman Tuhan, dan Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Roh-Mu yang kudus boleh menyapa kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi kami semua. Kiranya Tuhan yang melayakkan hamba-Mu sekali lagi dan memberkati, memberi kasih karunia, menopang dan menjadi saluran berkat untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Engkau memberkati setiap daripada kami sekali lagi, dan kami mohon supaya Roh-Mu yang kudus bekerja dengan leluasa. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, dari kepercayaan iman Protestan, kalau sudah membaca di dalam tradisi tulisan para reformator ya, di situ waktu mereka membicarakan tentang gereja yang sejati, itu mereka memberikan tanda-tanda ya, atau dalam bahasa Latin itu notae ecclesiae, tanda-tanda, the true marks of the church. Biasanya disebut dua, dan ini mengikuti gereja mula-mula, yaitu firman, pemberitaan firman yang benar. Yang kedua adalah menjalankan sakramen dengan benar. Jadi firman dan sakramen. Ini adalah tanda gereja yang sejati. Pengertian sakramennya benar. Gereja yang sakramen pengertian tidak benar, itu di dalam kepercayaan para reformator, itu bukan gereja yang sejati. Memang di dalam hal ini kita ada perbedaan ya di antara masing-masing denominasi tentang sakramen. Misalnya di dalam Roma Katolik mereka percaya bukan hanya 2 sakramen seperti kita, mereka percaya lebih daripada itu. Kita mengakui 2 sakramen, tapi itu lebih kepada konteks pada zamannya Luther dan Calvin. Kita sekarang punya konteks yang lain lagi gitu. Misalnya di dalam perjamuan kudus ya, bagaimana kita mengerti perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu sebetulnya apa meaningnya? Pengertian yang salah tentang perjamuan kudus ya, menjalankan juga secara salah dengan memberikan pengertian yang salah tentang perjamuan kudus, itu kalau dalam pikiran para reformator menjadikan gereja itu bisa dinilai
bukan gereja yang sejati atau bukan gereja yang benar. Saya nggak akan membahas ini soal pandangan tentang para reformator, karena kita tahu para reformator sendiri juga ada perbedaan di dalam ini pandangan perjamuan kudus. Tapi kita baca dari Alkitab, yaitu perkataan Paulus. Kita tertarik dengan bagaimana Paulus merelasikan urusan sehari-hari yang kelihatan sepele ini ya, cuma soal makan saja tanda kutip, tapi terus kemudian dengan begitu serius dikaitkan dengan perjamuan kudus, dikaitkan dengan teologi salib, dikaitkan dengan kristologi dan sebagainya. Ini bukan hamba Tuhan yang oversensitif begitu saya, apa-apa dibawa-bawa ke dalam urusan teologi, bukan, justru inilah teladan yang seharusnya kita pelajari. Kalau kita bisa berpikir secara seperti Paulus ini, seperti ini, kita percaya di dalam kehidupan orang Kristen itu kemungkinan dualisme hidup itu kecil sekali terjadi, soalnya, karena segala sesuatu itu harus diintegrate secara teologis. Orang kadang-kadang komplain, soalnya, ini bahas tentang doktrin itu kurang applicable ya, kurang relevan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang mungkin lebih suka untuk dengar khotbah-khotbah yang praktis tentang wejangan, tentang kehidupan dan seterusnya. Seperti kayak lebih bisa dicerna. Mungkin pertimbangannya bukan hanya karena mereka nggak bisa mencerna waktu diajarkan doktrin nggak ngerti. Mungkin ngerti juga loh saya, bukan nggak harus nggak mengerti begitu ya. Tapi still seperti kayak ada gap gitu antara doktrin sih bagus gitu, tapi sini terus apa hubungannya dengan kehidupan saya? Ini masalah, keadaan seperti ini masalah, karena kalau kita membaca di dalam Alkitab, penulis-penulis Alkitab itu bisa dengan lincah bergerak dari aplikasi hidup sehari-hari, peninjauan secara teologis, balik lagi kepada kehidupan sehari-hari. Integrasi ini namanya integrasi. Tapi kita yang nggak berpikir secara integratif, kehidupan kita sendiri mungkin rather fragmented juga. Akhirnya kita nggak bisa mendapatkan manfaat atau keuntungan ya, benefits waktu kita mendengarkan pembahasan doktrinal, karena menurut kita ini nggak ada hubungannya dengan kehidupan gitu. Padahal yang gagal itu kita nggak bisa merelasikan itu dengan kehidupan sehari-hari. Bahas alat Tritunggal ya alat Tritunggal gitu ya. Alat Tritunggal dikaitkan dengan the way saya shopping. Apa urusannya coba? Alat Tritunggal dengan saya shopping, apa urusannya coba? Bagaimana Trinitarian Theology of Shopping, apa ya ada gitu. Lalu kita, ini nonsens lah ngomong kayak begini, ya Tritunggal, kita pokoknya tahu rumusannya, tapi shopping itu urusan yang lain lagi begitu. Padahal harusnya ada kaitannya loh, harusnya ada kaitannya. Saya belum bahas by the way, kita belum pernah ada ini apa seminar Trinitarian Theology of Shopping, mungkin terlalu kecil sekali ya temanya gitu, maksud Theology of Shopping. Apa artinya kita percaya dua natur Kristus ya dengan kita bekerja misalnya? Kita percaya dua natur Kristus, kita ngikutin Kalkedon. Ini apa kaitannya dengan saya bekerja gitu? Atau cuma sekedar pengakuan mulut supaya nggak kedengaran bidat aja gitu? Pokoknya dua natur Kristus, natur manusia sepenuhnya natur ilahi, sepenuhnya tidak bercampur, tidak berbau dan sebagainya. Tapi terus itu apa artinya dengan cara saya bekerja? Ada hubungannya kali ya? Pokoknya ini pengetahuan kristologis yang sampai salah begitu. Kalau kayak begini, kalau diayati seperti ini, pantesan orang belajar doktrin itu jadi rasa sia-sia, itu buang-buang waktu karena nggak bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita membaca seperti perikop di dalam bagian ini, sekali lagi ya, bagi Paulus urusan makan itu adalah urusan kristologi. Urusan makan sendiri nggak tunggu orang lain itu adalah pelanggaran terhadap spirit perjamuan kudus. Memang waktu kita bahas perjamuan kudus, poinnya bukan cuma ada di sini ya, ada bagian-bagian lain bicara tentang perjamuan kudus. Mungkin nanti kita akan ada tambahan sedikit di sini dan sana, selain yang catat di sini, tapi terutama kita mau konsentrasi dengan yang dibahas di sini. Kita tahu sudah di dalam pergumulan daripada jemaat di Korintus yang sangat yang sangat diberkati Tuhan ya, karena Paulus menulis surat kepada mereka. Itu ada perpecahan, dan perpecahan ini juga turut mewarnai akhirnya sikap mereka makan ya, pengertian mereka tentang perjamuan kudus yang kayaknya nggak bisa mewarnai tentang persoalan perpecahan itu as early as pasal 1 sudah membaca ada favoritisme, ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, ada kelompok yang paling arogan mungkin menyebut dirinya kelompok Kristus, tapi mereka nggak bisa bersekutu satu dengan yang lain, nggak mencerminkan satu tubuh Kristus, tapi seperti tubuh Kristus yang terpecah-pecah ya. Demikian waktu kita membaca di dalam ayat-ayat pertama di sini maksudnya 17-18 ya, Paulus disitu mengatakan dia mendengar sedikit banyak dia percaya.
ada perpecahan di antara kamu. Perpecahan ya tadi yang kita sudah sebut, tapi ini perpecahan yang lain lagi, yaitu apa, perpecahan likely, likely kalau kita rekonstruksi konteks pada saat itu jadi ada kelompok jemaat yang sederhana gitu, katakanlah even slaves budak-budak yang harus bekerja berat dan sebagainya, dan mereka juga nggak terlalu punya banyak uang seperti orang-orang merdeka, bos-bos itu. Lalu kejadiannya bagaimana, seperti yang dikatakan di sini, mereka berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sekarang kita ini agak detach dengan perjamuan kudus ini, highly liturgical dan nggak campur sama kita waktu makan. Kalau di dalam zaman itu mereka lagi makan bareng, itu potluck, bawa makanan. Orang yang bisa bawa makanan, mereka bawa makanan, terus makan bersama-sama, dan terus habis itu the so-called second table, itu mereka melakukan perjamuan kudus. Jadi sangat integrated gitu dengan sehari-hari. Kalau kita kan highly liturgical kita di perjamuan kudus. Saya nggak ingin berpolemik dengan konteks kita sekarang sih, tidak. Memang sudah ada pergeseran gitu, kita hidup dalam konteks yang berbeda. Tapi kita coba menyelami pada saat itu waktu mereka makan bersama-sama, lalu di situ juga sekaligus mereka perjamuan kudus gitu. Seperti sudah sering dengar dari mimbar ini, table fellowship itu penting sekali di dalam budaya ini Israel. Persekutuan itu berarti makan bareng. Orang makan semeja dan sebagainya, itu menyatakan persekutuan maksudnya. Makanya orang Farisi nggak pernah mau makan dengan orang-orang yang berdosa. Kalau sekarang nggak mungkin kita ke food court duduk dengan siapa saja begitu kan, duduk semeja dengan siapa saja nggak ada, karena kita sudah highly individualis, nggak ada meaning lagi tentang table fellowship gitu. Tapi kalau di dalam zaman dulu konteksnya berbeda. Jadi mereka ini ceritanya mau table fellowship, ngikutin Yesus yang table fellowship dengan semua orang gitu. Lalu mereka juga gitu. Tapi kenyataannya orang-orang kaya ini mereka yang bawa makanan, mereka makan dahulu makanannya sendiri. Ya memang makanannya sendiri, mereka yang bawa, betul sih itu makanan punya mereka. Tapi kan mereka bawa untuk di-share sebetulnya. Lalu terus yang lain juga bisa ikut makan gitu. Tapi orang-orang kaya ini, orang-orang yang bawa makanan ini orang-orang merdeka ini sangat nggak peka dengan ada orang-orang yang belum datang. Lalu terus mereka makan sendiri, terus sehingga orang-orang yang budak-budak ini nggak bisa datang. Mungkin nggak bisa datang tepat waktu bukan karena mereka sengaja mau telat, tapi memang nggak bisa juga karena pekerjaan. Datangnya lebih lambat, si bos-bos ini bisa datang kapan saja karena pekerjaannya punya mereka sendiri. Orang merdeka itu budak-budak ini mesti minta izin tuannya, bisa nggak bersekutu dengan ini dan sebagainya. Mereka nggak bisa datang seperti yang lain, mungkin datang terlambat juga dan juga nggak bisa bawa makanan, nggak punya cukup resource gitu. Tapi itu juga nggak menjadi masalah sih sebetulnya di dalam hal ini Mereka nggak bawa makanan. Kenapa yang bawa makanan selalu orang kaya gitu? Paulus nggak mempersoalkan ini non issue untuk Paulus gitu. Perhaps it's just correct juga mereka yang bawa, mereka yang punya kok gitu. Budak-budak ini suruh bawa makanan lagi, mereka nggak bisa kali bawa makanan. Gaji mereka terbatas dan sebagainya. Ya orang-orang yang cukup yang bawa makanan. Tapi Paulus nggak mempersoalkan bagian ini sama sekali. Paulus misalnya nggak bilang, kenapa kok selalu orang kaya terus yang bawa makanan gitu? Kenapa bukan orang-orang ini juga bawa makanan? Nggak ada isu sama sekali di sini. Karena yang diberi banyak akan dituntut banyak, itu prinsip firman Tuhan Yang diberi sedikit dituntut sedikit di dalam hal ini soal makanan. Tapi orang-orang ini kemudian datang terus kemudian mereka makan tanpa menunggu orang-orang yang belum bisa datang. Saya pernah baca satu ini, waktu saya kuliah di Heidelberg itu ada artikel khusus membahas tentang ini tentang pasal 11 ini tentang perjamuan. Mereka menjelaskan konteksnya pada saat itu apa gitu. Jadi lauk yang biasa dibawa pada saat itu terutama itu ikan, pada saat itu ikan gitu. Jadi mereka itu makan ikan, lalu ikan terus habis itu of course ada ini kalau kita nasi mereka pada saat itu roti gitu roti ikan.
Nah mereka makan terus sampai semua ikannya habis gitu ya. Orang Jawa juga bilang ikan, lauk gitu maksudnya ya. Termasuk ikan ayam, ikan itu semua habis gitu ya. Lauk tinggal cuma rotinya doang gitu. Lalu waktu budak-budak itu datang cuma tinggal roti. Itu seperti kayak kira-kira kalau saudara diundang makan terus habis itu saudara telat datang, silakan makan ya, ini yang tersisa adalah nasi dan sambal dan acar gitu. Kira-kira gitulah, semua yang lain sudah dimakan ludes gitu. Budak-budak itu datang ya, bukan gak ada makanan sih, ada makanan, masih ada roti gitu, tapi sudah gak ada sama sekali lauknya. Ikannya semua sudah habis ya, dimakan sama orang-orang yang memang bawa ikan itu juga gitu, karena mereka anyway gak bawa ikan itu. Kalau dihitung secara perspektif individual ya, enggak apa-apa tuh, mereka sendiri punya mereka makan lagi ya sama gitu kan ya, mereka enggak mencuri ikannya orang lain, enggak melakukan pemerasan, enggak apa, bawa-bawa sendiri, makan-makan sendiri. Tapi kan tujuannya sebenarnya sharing kan di sini kan, mereka bawain tuh sharing kan. Lalu kalau saya boleh lompat sedikit, ini kan perjamuan kudus, Yesus itu share tubuhnya sendiri, dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan seperti roti ya, untuk mengenyangkan banyak orang. Orang ini katanya ikut perjamuan kudus, tapi hidupnya nggak bisa sharing. Apa ini bukan tidak mengakui tubuh Tuhan namanya? Sekali lagi ya, di dalam kehidupan sehari-hari nggak bisa sharing, tapi terus ikut perjamuan kudus. Ini maksudnya apa? Gak kompatibel saya dua hidup ini. Paulus kan bilang ya, sebaiknya kita ini menguji diri sendiri gitu, sebelum kita ikut perjamuan kudus. Saya nggak tahu apa dalam pengertian saudara tentang pengertian menguji diri ya. Kita bisa macam-macam interpretasinya gitu. Menguji diri misalnya ya sudah diumumkan dulu 1 minggu sebelumnya, kita jaga diri jangan sampai melakukan dosa yang fatal atau apa, atau mungkin ya one of the 7 deadly sins, apalagi sudah barusan dibahas gitu kan ya. Itu mesti betul-betul dijaga 1 minggu ini gitu. Lalu banyak doa dan sebagainya. Bagus sih, bagus. Saya bukan sinis sudah bilang seperti ini ya. Bagus juga saya sudah berpikir seperti itu, gak melawan Alkitab itu. Tapi kalau sudah strict dengan konteks ini, bukan itu yang dimaksud Paulus ya. Ini bukan pelanggaran terhadap one of the 7 deadly sins atau even Dekalog 10 perintah Allah atau apa ya. Tapi ini konteksnya ini saya, ini pengkhianatan terhadap spirit perjamuan kudus itu sendiri. On the one hand, kita seperti mengakui tubuh Kristus ya, yang dipecah-pecahkan, yang dibagi-bagikan, tapi kita sendiri menghidupi kehidupan yang gak mau dipecah-pecahkan dan gak mau dibagi-bagikan, yang kita makan sendiri makanan kita. Itu orang yang gak menguji dirinya. Dia ikut perjamuan kudus tapi dia gak menguji dirinya sendiri, just ikut-ikut aja. Kalau begini jadi ritual kosong. Paulus mengatakan ini gak akan jadi ritual kosong, akan mendatangkan hukuman di dalam kehidupanmu. Kita mesti balik ke Alkitab, waktu kita melihat perjamuan kudus ya, ini bukan ritual kosong loh, bukan. Ini bukan cuma sekedar simbol, lambang, kayak like diajarin Zwingli. Bukan, sesuatu sedang terjadi di sini. Dan orang perlu menguji diri. Memang di sebelumnya, saudara kalau membaca di dalam ayat 19 itu ada perkataan yang menakutkan ya. Waktu Paulus bicara tentang perpecahan, Paulus bilang, memang harus ada perpecahan supaya nanti nyata siapa di antara kamu yang tahan uji. Ini kalian menakutkan. Kan bicara perpecahan yang pertama tadi perpecahan yang karnal begitu ya, karena favoritisme dan sebagainya. Ini perpecahan karena gap orang kaya, orang miskin. Ini perpecahan yang Paulus akan take care, akan selesaikan satu persatu, karena ini perpecahan yang tidak sehat. Tapi ayat 19 tiba-tiba dibelok mengatakan kalimat yang lain, akan ada perpecahan juga bagaimanapun juga, karena ada orang-orang yang tidak tahan uji. Ada kelompok yang memang akan harus berpisah dengan jemaat yang sejati, orang-orang pilihan itu, karena mereka tidak tahan uji. Tapi kalau sudah membaca keseluruhan tone daripada perikop ini, Paulus sangat hopeful ya sebetulnya. Dia itu berharap bahwa jemaat yang dilayaninya tidak seperti itu. Gitu. Jadi katakan ini peringatan, perpecahan nggak bisa dihindari juga. Tapi itu untuk orang-orang yang tidak tahan uji sampai pada akhirnya nggak ada perseverance, nggak ada kesetiaan kepada Tuhan, itu akan perpecahan anyway gitu, dan itu nggak bisa diselamatkan dan juga nggak perlu diselamatkan. Bagaimana mempertahankan orang pilihan dan orang bukan pilihan, nggak mungkin itu
Tapi Paulus bukan mau menekankan ayat 19 ini, yang Paulus katakan ajaran kepada mereka, perjamuan kudus, kalau kamu sedang perjamuan kudus, kita menghayati perjamuan kudus, dan kita mesti melihat apakah yang kita lakukan sebelumnya, bukan sesudahnya. Saya lompat ke ayat yang ke-28. Saya baca ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, menguji diri terlebih dahulu, baru sesudah itu dia ikut perjamuan kudus. Bukan ikut perjamuan kudus dulu, baru setelah itu cek hidup saya sesuai nggak sama perjamuan kudus. Terbalik kok di sini. Karena kita bukan orang yang belum percaya, baru patuh perjamuan kudus, kan tidak. Kita orang yang sudah percaya, kita orang yang sudah mengerti, seperti jemaat di Korintus ini juga adalah orang-orang yang sudah mengerti. Tapi mereka ternyata tidak mengerti juga di dalam hal yang kelihatan seperti sepele begini. Orang bawa makanan, ya lapar, semuanya lapar memang belum makan gitu kan ya. Jadi makan karena lapar. Makan sampai habis, orang-orang yang lain datang terlambat mungkin, jadi mereka nggak bisa makan. Lalu Paulus bilang, di sini yang satu datang kelaparan, yang lain mabuk, yang lain itu sudah kekenyangan, yang lain sudah puas sekali. Paulus bilang sederhana, kamu itu nggak ada rumah sendiri apa untuk makan dan minum gitu. Kalau mau makan kayak begitu, Paulus bukan mau mengencourage lu mabuk sih nggak masalah, bukan itu ya poinnya gitu. Tapi kalau kamu mau makan minum kenyang seperti itu, ya kan kamu ada rumah sendiri toh untuk itu. Ini kita kan lagi persekutuan di sini. Gitu. Ini lagi persekutuan tapi kamu hidup seperti kayak sendiri begitu. Jadi ini poinnya apa? Atau mau menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Sengaja tadi kamu ya gitu. Sengaja bawa makanan untuk tunjukin bahwa ini loh gue bisa bawa makanan ini. Lu gak bisa kan? Atau itu maksud kamu gitu. Jadi kamu bawa makanan untuk menghina orang-orang yang gak bisa bawa makanan. Kalau sekarang ini sangat diakomodasi oleh Facebook sih. Jepret-jepret makanan posting sana sini gitu. Sampai ada orang bikin sindiran, bikin video yang share di Facebook orang itu konteksnya tahun mungkin abad 18 atau abad 17 gitu ya, di kerajaan orang mau makan sebentar kita jangan makan dulu, panggil pelukis, dilukis makanannya ada lobster ada apa, waduh nggak sabar 3 jam nunggu gitu sampai dingin makanannya saya begitu kira-kira. Setelah lukisannya jadi, kirim ke kerajaan sebelah, tunjukin kita makan apa. Dibuka di sana rakyat semua, waduh kerajaan sana lebih mewah loh, raja kita kayaknya agak miskin ya dibandingin sama kerajaan sebelah. Nggak terima rajanya situ, makan menu lebih komplit lagi, panggil pelukis lagi, lukis lagi gitu. Kirim lagi ke kerajaan sebelah, dibuka, wah ternyata mereka lebih mewah. Ya ini loh, kalau sekarang ya cerita ini ya Facebooknya kita, isinya kan itu kan sebetulnya. Pameran makanan, siapa yang lebih mewah, siapa yang lebih punya kekayaan pengalaman culinary gitu ya. Ada orang posting di Facebook breakfastnya dia, lunchnya dia, dinnernya dia, dan perhaps supper dan seterusnya kayak orang tertarik aja sama menunya dia. Saben hari posting itu ya, nggak ada yang lain kecuali makanan itu. Ya ini loh saya baca lagi ayat 20. Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apa yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, memang gak memuji, mungkin kamu sedang memuji dirimu sendiri. Kamu bisa bawa makanan seperti itu, kamu bisa afford ya, bisa sanggup untuk membawa makanan seperti itu. Tapi ini kita kan lagi persekutuan sebetulnya. Lalu setelah itu Paulus baru masuk ke dalam ini ya, perkataan-perkataannya setiap kali atau hampir setiap kali kita baca ini. Kalau nggak dari versi Korintus kita biasanya baca dari Lukas ya. Saudara perhatikan ya, move ini ya dari everydayness terus masuk ke dalam isu kristologis, teologi salib, perjamuan kudus ya. Seperti kayak nggak ada persiapan langsung aja ya. Ya inilah orang yang integrated ya. Saudara baca tulisan pengakuan-pengakuan dari Agustinus ya. Saudara baca dia bisa bahas doktrin dengan sangat filosofis, sangat teologis.
Terus dia mendadak belok kepada kalimat-kalimat pujian, doksologi. Masuk lagi percakapan teologis ya, percakapan teologis terus dia doa. Kita baca orang modern seperti bingung, ini buku doktrinal, sistematik teologi atau buku devotional atau buku pujian atau buku prayer atau buku apa sih ini sebetulnya gitu. Kita terganggu banget saya. Karena apa saya? Karena kita di dalam our modern kompartmentalisasi ini kita semuanya terpecah-pecah. Sistematik teologi ya sistematik teologi. Sudah nggak usah ada doksologian, ada doa lah di dalamnya. Ini buku doa atau buku sistematik teologi sebetulnya. Belajar teologi ya belajar teologi, nggak ada urusannya sama berlutut ya berlutut, nggak ada urusannya sama teologi gitu ya. Kerja ya kerja, nggak ada urusannya sama teologi ya teologi, nggak ada urusannya sama belanja gitu misalnya. Tapi kita nggak baca itu saya di dalam Alkitab. Yang kita baca di dalam Alkitab justru Paulus bisa mondar-mandir dengan gampang seperti ini karena ini memang ini interconnected ya semuanya. Paulus membahas tentang Yesus Kristus yang pada malam waktu dia diserahkan dia mengambil roti, ini makanan saya. Mereka lagi makan by the way. Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yesus memecah-mecah roti, ini menunjuk kepada tubuhnya sendiri yang diserahkan bagi ini jemaat di Korintus ya, termasuk. Lalu mereka bawa roti mereka sendiri, bawa makanan mereka sendiri, mereka memecah-mecahkan? Tidak, mereka makan sendiri. Jadi ini hubungannya apa sama perjamuan kudus? Bawa-bawa sendiri, makan-makan sendiri gitu ya, nggak ada pemecah-pecahan, nggak ada distribusi, nggak ada yang lain juga nggak dikenyangkan karena nggak dibagikan juga kepada mereka. And yet orang-orang ini terus habis itu datang ikut perjamuan kudus bersama dengan orang-orang yang kelaparan. Ini apa-apaan kayak begini saya. Hidupnya schizofren deh. Satu sisi perjamuan kudus, sisi yang lain kehidupan yang seperti itu. Mengakui tubuh Tuhan itu saya, bukan cuma sekedar percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, dia mati, bangkit pada hari yang ketiga. Itu semua pengakuan penting betul saya, tapi Paulus goes deeper daripada itu saya, bukan angkat tangan, terima Yesus masuk dalam hati, saya percaya, saya bukan penolak Yesus, saya penerima. Tapi terus di dalam kehidupan tetap nggak ada life of sharing. Bagi Paulus, itu adalah orang-orang yang tidak mengakui tubuh Tuhan. Karena tubuh Tuhan yang kita percaya itu enggak kayak begitu. Tubuh Tuhan yang dikatakan di sini adalah tubuh yang dipecah-pecah lalu dibagikan dan mengenyangkan banyak orang. Ini enggak terjadi di dalam jemaat Korintus. Saya percaya orang-orang kaya ini ya, orang-orang yang punya uang yang bisa bawa makanan ini, pasti bukan percaya lah saya. Kok mereka orang bukan percaya, Paulus nggak ngomong kayak begini. Ini orang-orang percaya, ini orang yang somehow sudah kenal Tuhan, sudah bergereja juga. Tapi tetap Paulus mengatakan, inikah cara kamu melakukan perjamuan kudus? Ayat 27, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Di dalam konteks apa ini mereka berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan? Yaitu discrepancy ini, bukan cuma discrepancy, ini kontradiksi even ya, not just discrepancy tapi kontradiksi. Kontradiksi mengakui kita ini satu tubuh Kristus, tapi sebetulnya kita nggak bisa bersatu dengan sesama orang percaya. Kita ada gap, kita ada keterpisahan ya. Mungkin nggak harus intentional, saya cukup hanya dengan tidak peka. Sekali lagi saya. Gak harus intentional menghina kali ya, mungkin. Ini kan Paulus ngomong seperti ini, tapi kita tetap gak bisa definitif apa mereka betul-betul seperti itu. Anggaplah Paulus mengingatkan mereka. Atau kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang yang tidak mempunyai, ini kan pertanyaan saya. Paulus kan gak keluarin kalimat statement apalagi judgmental gitu. Kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang, kan gak ada statement itu. Ini kan kalimat pertanyaan. Apakah mereka betul-betul seperti itu? Kita gak tahu. Mungkin aja ada orang seperti itu. Mungkin juga ada yang tidak saya. Mereka mungkin waktu ditegur seperti ini mereka nggak sadar bahwa dengan melakukan itu mereka sudah mengucilkan sebagian orang, ketidakpekaan. Sekali lagi ya, bukan sengaja mengeksklud orang-orang itu. Yuk kita makan sekarang yuk, mumpung mereka belum datang kita makan dulu gitu ya, supaya jatah lebih banyak. Mungkin enggak lah saya, simply nggak peka kali ya, bahwa ini harusnya dibagi-bagi. Mungkin mereka nggak sadar juga bahwa ada yang telat, ada yang belum datang dan sebagainya. Bahwa nggak semua orang itu orang merdeka seperti mereka. Ada juga budak-budak yang nggak bisa datang sesuai seperti
jamnya orang-orang yang sudah merdeka itu, mereka simply nggak peka mungkin, tapi itu sudah cukup untuk merusak kesatuan tubuh Kristus. Bagi Paulus itu makan roti dan minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, karena ada kontradiksi di sini antara perjamuan kudus dengan apa yang dihidupi sehari-hari. Maka Paulus menganjurkan hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru setelah itu dia makan roti dan minum cawan. Apa sih sudah menguji diri sendiri sebelum kita mengikuti perjamuan kudus ya? Terutama adalah kita merenungkan apakah di dalam kehidupan kita mengakui message yang kita mau convey di dalam perjamuan kudus ini. Karena menurut ayat-ayat di sini, kita ikut perjamuan kudus ini pemberitaan deh. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Ada proklamasi di sini, ada khotbah. Waktu saudara ikut perjamuan kudus, saudara sedang berkhotbah di situ. Di dalam ayat yang ke-26, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Berarti ada proklamasi, ini not just an act ikut partisipasi, tapi ini adalah satu tindakan karismatis ya, pemberitaan firman Tuhan di dalam perjamuan kudus. Karena itu kita perlu menguji diri kita sendiri. Sekali lagi apa, yaitu kehidupan kita. Saya pinjam ini ya, perkataan yang lain dari Paulus waktu dia menulis kepada Timotius ya. Saya tertarik dengan sequence ini ya. Hopefully nggak terlalu overemphasize, tapi Paulus mengatakan awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Paulus nggak bilang awasilah ajaranmu dan awasilah dirimu. Sequence saya mau sedikit tekanin sequence saya. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bukan awasilah ajaranmu ya. Terus coba atur juga dirimu supaya cocok sama ajaranmu. Sudah terlambat kali bahan yang gak cocok kayaknya. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Mengawasi diri kita ya. Terus dengan kehidupan yang benar, kita dipercayakan Tuhan tuh bisa memberitahu orang lain dari kehidupan yang hidup benar. Saya bukan bilang hidup yang sudah sempurna, gak ada dosa lagi. Bukan itu ya, kita dalam reform spirituality kan kita nggak mengajarkan perfeksionisme, itu nggak realistik untuk dihidupi. Despite kita punya kelemahan, despite kita punya kekurangan, despite kita punya kegagalan dan sebagainya, tapi kejujuran untuk menghidupi jalan Tuhan. Awasilah dirimu, baru setelah itu awasilah ajaranmu. Mirip sekali prinsip ini ya. Yang tulis juga orang yang sama ya. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu, yang adalah khotbah. Baru setelah itu dia memberitakan kematian Tuhan. Awasi dirimu sendiri. Kita menghidupi perjamuan kudus atau tidak? Perjamuan kudus ya, seperti kita sudah sering bahas, itu Yesus makan with the sinners, dengan orang berdosa, tapi juga dengan orang-orang Farisi. Yesus juga bisa semeja dengan mereka. Kita bisa nggak semeja dengan semua orang? Tanpa membeda-bedakan. Kita komplain ya keadaan pasca pilkada, kita meratap, kita lamenting kan. Kok tahun segini masih bisa dimainkan isu rasis dan sebagainya gitu ya. Kita anggap ini nggak benar gitu ya. Kita lihat keluar boleh sudah meratap seperti itu ya, tapi di gereja pun ya sebetulnya juga gak kebal dengan persoalan ini gitu. Perhaps bukan rasis secara jelas ya, tapi saya comfortable dengan grup ini sendiri. Saya gak comfortable kok dengan grup ini. Itu apa bedanya sama rasis? Kan sama prinsipnya. Memang gak harus karena pertimbangan ras atau suku gitu, tapi pertimbangan hobi kali ya. Apa itu namanya hobiis gitu ya jadinya. Ini rasis, ini hobiis. Apa istilahnya gak penting lah tapi intinya adalah Enggak ada persekutuan bersama dengan semua orang gitu. Orang Yunani dengan orang Yunani, orang Yahudi dengan Yahudi begitu ya. Budak dengan budak, bos ya dengan bos, orang merdeka dengan orang merdeka. Orang merdeka enggak sadar kalau budak-budak belum datang ya, karena kayaknya memang ini bukan kelompok saya gitu. Tapi mungkin kalau ada orang merdeka yang lain yang enggak datang, dia langsung peka, ada orang merdeka belum datang begitu ya.
Tapi kalau budak yang belum datang mereka nggak peka sama sekali karena memang nggak pernah ngumpul gitu kan ya, nobody miss you kayaknya. Dan seterusnya dan terus. Menurut Paulus ya, kamu makan roti dan minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak. Itu bukan mengakui tubuh dan darah Tuhan. Karena itu setiap orang mesti menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Ini adalah satu pengakuan kehidupan kita. Maksudnya begini saja, dimensinya banyak. Of course waktu kita perjamuan kudus Yesus mengajarkan ini peringatan ya akan aku. Ini mungkin salah satu poin yang paling sangat ditekankan juga oleh Zwingli ya, di dalam hal ini dia betul. Karena ini ajaran firman Tuhan. Kita mengingat karya Kristus ya. Tapi ini juga sekaligus confession kehidupan kita. Waktu kita perjamuan kudus kita jadi ya semeja ya. Didistribute ya kita memang ya. Itu kan penekanan berbeda-beda. So, ada gereja yang maju ke depan keindahannya. Mereka yang maju ke depan itu lebih ada perasaan satu lingkaran, satu persekutuan ya. Kalau maju ke depan sudah diundang gitu. Tapi waktu dibagi-bagi ada poin teologis yang juga indah. Tapi yang kurang, yang missing adalah ya persekutuan semejanya jadi kurang gitu ya. Persekutuan sekursi kali ya, karena dibagi-bagi di kursi masing-masing gitu. Aspek itu jadi kurang terakomodit, tapi keindahannya di dalam dibagi-bagi ya, ini penekanannya setelah dipecah-pecahkan kan dibagi-bagikan, distribute gitu. Dibagi-bagikan, maksudnya ada yang diutus untuk membagi-bagikan. Mungkin ya, kita nggak bisa tekankan semua poin dari A sampai Z semuanya komplit, sulit juga ya, Karena itu ada model gini, ada model gitu, masing-masing ada keindahannya gitu. Asal kita ngerti keindahannya mau ditekankan di sini apa gitu. Kalau boleh mengatakan apa yang tidak terakomodasikan di dalam model pembagian perjamuan kudus yang kita kerjakan ya, yaitu ini kita mungkin kurang ada pemahaman bahwa waktu dibagikan itu kita menjadi satu meja sebetulnya. Kita semeja dengan orang-orang lain yang menerima roti dan cawan itu. Semeja berarti satu persekutuan, itu seperti pengakuan iman rasuli, aku percaya gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, komunio, sanctorum, holy communion. The holy communion yaitu persekutuan orang-orang kudus ya. Persekutuan itu sendiri adalah kudus karena itu persekutuan dengan Kristus, tapi persekutuan juga dengan orang-orang kudus yang lain, orang-orang pilihan, komunio, sanctorum. Itu namanya mengakui tubuh Tuhan. Kalau kita bisa bebas bergaul ya, hatinya luas, kita nggak memilih-milih di dalam itu, kita mengakui tubuh Tuhan. Karena Paulus bilang barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Serius ini ya, di sini dikatakan banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Saudara bisa bayangkan nggak sih, saudara ngundang orang makan, orang itu datang telat, saudara makan dulu, setelah itu saudara mati gitu. Menakutkan banget ya ikut agama kayak begini ya. Cuma urusan saya sudah lapar, ini mah soalnya gitu ya, sakit mah. Jadi makan dulu, setelah itu mati gitu. Bukannya setelah mati nggak sakit mah lagi karena sudah mati, bebas dari segala sakit penyakit gitu ya. Tapi ini menakutkan loh, seperti waktu kita baca Kisah Para Rasul ya. Ini ada orang yang janji iman, katanya kasih segini, ternyata kasihnya nggak segitu, whatever alasannya gitu ya. Mati orang itu Ananias dan Safira. Di sini juga mati. Ada yang lemah, ada yang sakit. Tapi penghiburannya, Paulus mengatakan ya kalau kita menguji diri, hukuman tidak menimpa kita. Kalaupun ternyata toh menerima hukuman ya bersyukurlah karena Tuhan itu mengasihi orang-orang yang dihajar, dididik itu adalah orang yang dikasihi. Daripada orang itu tidak menerima hukuman di sini, nggak ada disiplin, tapi dibiarkan akhirnya dihukum selama-lamanya. Ini mirip seperti Yohanes mengatakan gitu ya, kamu jangan berbuat dosa lagi supaya yang lebih buruk jangan terjadi padamu. Yang lebih buruk maksudnya kebinasaan kekal gitu. Kamu sudah disembuhkan, jangan yang lebih buruk terjadi padamu, yaitu kelumpuhan kekal. Orang yang paralyzed itu yang baru kita baca ya di beberapa minggu lalu. Di sini Paulus mengatakan kalimat ini kurang lebih mirip ya. Kalau kita menerima hukuman juga dari Tuhan, ya kita di situ dididik supaya kita nggak dihukum kekal bersama-sama dengan dunia masuk ke dalam kebinasaan kekal. Ya, puji Tuhan kalau kita masih dihukum berarti Tuhan nggak membiarkan kita. Tapi kita nggak harus dihukum sih. Paulus mengatakan kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
menguji diri, saudara. Kita ini menghidupi spirit perjamuan kudus atau tidak di dalam kehidupan kita. Bukan cuma mengikuti perjamuan kudus saja gitu ya, tapi ini menghidupi secara komunal. Karena ini peringatannya juga peringatan bersama, peringatan komunal. Saya baru dengar kemarin saya ada salah satu jemaat kita yang mungkin dulu dari berjemaat di tempat gereja lain ya, terus gereja itu membagi-bagikan roti dan anggur bisa dibawa pulang sehingga setiap orang bisa perjamuan kudus masing-masing di rumahnya gitu. Itu bukan commemoration kan saya. Bagaimana saya bisa menghayati tubuh Kristus sendirian saya? Bagaimana? Coba. Kan ini kan tubuh Kristus, kan kita persekutuan meja. Even Yesus waktu bersekutu ya, di Yesus table fellowship with the sinners, harus ada sinnersnya terus ya. Betul gak sih? Yesus bersekutu, harus ada yang dengannya Yesus bersekutu kan, ya the sinners itu gitu. Kita bersekutu dengan Yesus, ya oke, bersekutu dengan Yesus. Tapi Paulus bilang ini anggota tubuh Kristus, harus ada anggota yang lain. Kalau enggak kita bersekutu dengan siapa? Hanya dengan Yesus kepala begitu. Itu bukan konsep perjamuan kudus ya, itu konsep perjamuan kudus yang enggak sesuai dengan Alkitab. Karena perjamuan kudus is always a commemoration, itu peringatan bersama, ya together ya. Kita nggak bisa perjamuan kudus sendiri. Perjamuan kudus itu bukan cuma mengingat penderitaan Kristus. Kita bisa mengingat penderitaan Kristus sendiri secara pribadi, itu mungkin. Tapi kita nggak bisa perjamuan kudus sendiri. Nggak ada perjamuan kudus sendiri gitu. Saudara bersekutu dengan siapa? Di dalam ini Lutheran scholarship Luther ya, maksudnya scholarship tentang teologi ya Luther. Belakangan itu orang mengembangkan satu approach yang quite fresh menurut saya. Mereka menekankan itu ya. Di dalam teologi Luther itu kan sangat menekankan theology of gift ya. Maksudnya theology of grace, gift, pemberian ya, teologi pemberian. Lalu terus mereka mencoba untuk even kalau kita bisa tentang gift ya, itu bukan cuma perlu giver tapi harus ada receiver juga loh. Baru bisa jadi gift gitu. Itu nggak akan jadi gift, nggak akan pemberian kalau nggak ada yang receive gitu. Kita kan biasanya menekankan gift, jadilah pemberi bukan penerima gitu kan ya. Tapi in order kita bisa jadi pemberi ya, itu perlu ada yang menerima. Saya nggak bilang ini ya Pak, Tuhan sebagai pemberi itu sangat membutuhkan kita sebagai penerima, otherwise dia nggak bisa memberi. Tuhan itu Tritunggal, Allah itu Tritunggal, dia bisa memberi satu dengan yang lain. Nggak perlu kita juga, dia sudah bisa memberi cinta kasih. Tapi yang mau ditekankan di sini bukan pentingnya atau betapa signifikannya orang yang menerima, bukan itu ya, poinnya bukan di situ. Tapi yang menekankan prinsip ini loh, relasi. Ini bukan reciprocal, ini bukan one sided satu arah gitu, tapi juga ada yang menerima juga gitu. Sama ya di sini ya. Kalau kita bilang ini perjamuan kudus, oke, kita bilang perjamuan kudus, kita membutuhkan orang lain. Waktu kita mau melayani harus ada yang dilayani juga gitu. Kalau enggak sudah melayani siapa gitu. Bagaimana jadi pelayan kalau enggak ada yang dilayani? Sekali lagi ya, saya poinnya bukan betapa pentingnya, betapa signifikannya orang-orang yang dilayani, bukan itu poin saya. Ini nanti diayati secara salah lagi ya ke situ, bukan gitu. Tapi bahwa pada dasarnya kita enggak bisa keluar daripada relasi. Tuhan pun juga berelasi dengan kita gitu kan. The fellowship with the sinners, bukan tanpa sinners itu. Maka kalau kita balik lagi ke dalam konsep ini ya, pelanggaran daripada orang-orang yang bisa bawa makanan ini, mereka makan sendiri. Yesus kan memecah-mecahkan tubuhnya lalu diberikan kepada orang lain. Ada giver, ada receiver. Lalu kita sama-sama sebagai receiver menerima tubuh Kristus, menerima darah Kristus ya, di dalam pengertian rohani. Bersama gitu, bukan saya sendiri, tapi sebagai anggota tubuh Kristus, dan Yesus sendiri yang menjamu kita. Terakhir maka Paulus balik lagi sekarang ini ke wejangan praktis itu, tapi wejangan praktis yang juga kita bisa gali secara dalam juga ya. Waktu ke ayat 33 dengan tepat di situ LAI kasih certain break ya, alinea baru. Setelah dia bicara 23 sampai 31 itu ya, highly theological. 33 masuk ke dalam wejangan praktis itu. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Nantikanlah, tunggu yang lain. Gak bisa menunggu, itu penyangkalan terhadap tubuh Tuhan. Sekali lagi saya,
Gagal menanti itu adalah pelanggaran terhadap teologi salib. Mestinya mereka tunggu, sederhana sekali ya. Kita hidup di ini dunia yang geraknya cepat ini. Seni menunggu makin lama makin gak ada tempatnya. Bukan seni menunggu sekarang, seni bagaimana lebih cepat lagi itu yang kita masih belajar itu. Dunia kita maksudnya mengajarkan seperti itu. Seni menunggu, waduh menunggu, orang pengangguran kali ya. Menunggu, pasti orang gak penting gitu. Orang penting yang ditunggu, yang menunggu yang gak penting pasti gitu. Tuhan tuh menunggu kita loh. Dia gak penting gitu. Kita yang lebih penting karena kita yang ditunggu. Itu orang yang gak tahu diri kali ya. Paulus itu menunggu jemaat Korintus ya. Kalau ada orang paling dewasa rohani di dalam zamannya, ya Paulus lah. Siapa yang lebih dewasa rohani daripada Paulus ya? Ya paling tidak salah satu yang paling dewasa. Oke masih ada ini ya, ada Petrus, ada. Tapi dia dipercayakan jemaat yang sangat tidak dewasa seperti jemaat di Korintus. Saya bukan ngomong tentang diri saya by the way ya. Jangan kita kaitkan ke situ. Ini Paulus dan jemaat Korintus melayani jemaat yang sangat gak dewasa. Lalu Paulus yang begitu dewasa, Paulus menunggu. Paulus itu sangat layak kalau jadi guru orang-orang seperti Yohanes Calvin, Jonathan Edwards dan semua pembesar-pembesar itu ya. Mungkin lebih potensial kali ya jemaat itu gitu di bawah kepemimpinan Paulus. Tapi Tuhan serahkan kepada Paulus bukan orang-orang itu, ya. Bukan Polikarpus, bukan siapa itu Agustinus dan sebagainya. Yang dipercayakan adalah jemaat Korintus. Tahu jemaat Korintus ya? Jemaat Korintus itu anak tidur sama mama tirinya, itu jemaat di Korintus gitu. Yang dipercayakan dalam kehidupan Paulus. Gitu. Jemaat Korintus itu ya ini, orang makan kenyang-kenyang gak tunggu orang lain, ini jemaat di Korintus. Paulus bisa garuk-garuk kepala, kenapa, salah apa, gua ini dapat jemaat yang kayak begini gitu ya. Kenapa Tuhan tuh kayak begini gitu. Dia boleh loh, saya komplain kayak begitu boleh gitu. Lamentasi begitu ya, ini kenapa ya Tuhan ini mempercayakan jemaat kayak seperti ini. Paulus, yang saya mau katakan, Paulus menunggu, Paulus menunggu jemaat Korintus. Paulus menunggu dengan sabar. Kadang-kadang dia nggak sabar. Ada teori mengatakan ini dia mungkin pernah tulis Korintus itu sebetulnya bukan 2 surat tapi 4 surat gitu. Lalu 2 surat yang lain mungkin hilang ya. Terus hilang itu karena mungkin dia bicara terlalu keras di sana sampai nggak bisa masuk jadi firman Tuhan. Mungkin bicara terlalu keras gitu sampai nggak bisa jadi firman Tuhan, itu nggak bisa lagi, nggak diizinkan Tuhan gitu. Ada teori seperti itu saya. Ya Paulus ya orang biasa juga, orang yang bisa punya kelemahan itu. Tapi kita baca dalam kehidupan dia betul-betul menunggu, dia menunggu jemaat di Korintus, menunggu pertumbuhan mereka. Ya. Karena di dalam cinta itu ada penantian, di dalam cinta itu ada sikap menunggu. Saya pernah sharing pada saudara kita sekarang nunggu, kita nunggu ini kita nggak benar menunggu ya. Coba sudah cek aja ya, apalagi sekarang kita ada ini kan. Saudara janjian sama orang yang datang telat, saudara ngapain? Pasti main ini. Mana saudara diam di pintu gitu, kapan ya dia datang? Goblok banget orang kayak gini, lu nganggur kali ya. Kerjain yang lain nih, WhatsApp sudah 1235 message, itu baca coba. Nungguin orang diem-dieman, konyol ini orang. Telepon sana sini lah, cek Facebook atau apa, email dan sebagainya. Jadi sambil nunggu sambil nggak berarti. Kita nggak nunggu sih sebetulnya, karena kita malas nunggu, karena nunggu itu painful. Nunggu itu painful sih. Menunggu itu jalan salib, betul, itu jalan salib. Bukan jalan yang lebar ya itu otak-atik ini nih jalan lebar sih. Tapi di sini Paulus bilang, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikan olehmu seorang akan yang lain. Your brother itu important. Kita nggak bisa perjamuan kudus tanpa mereka. Kita nggak bisa perjamuan kudus tanpa orang-orang yang dianggap nggak penting ini, karena mereka juga bagian dari tubuh Kristus. Itu tubuh Kristus nggak komplit di sini tanpa mereka. Mereka ini penting. Kita mesti menunggu mereka. Nantikan olehmu seorang akan yang lain. Ya. Mungkin satu poin lagi saya, menanti pribadi, ya. Menanti pribadi. Yang kita tunggu itu pribadi, bukan menanti waktu saya. Menanti waktu itu so impersonal. Waktu itu bukan pribadi saya. Jam berapa ini nggak selesai. 5 menit lagi, 10 menit, 3 tahun lagi. Kapan saya nikah? Kapan punya anak? Saudara menanti waktu atau menanti apa? Menanti waktu itu nggak sedang berelasi saya, karena waktu itu bukan manusia, dia juga bukan Tuhan. Itu bukan person. Lalu orang menanti waktu, ya memang saya tortured. Kita nggak diminta untuk berelasi dengan yang bukan pribadi kan, nggak ada relasi cinta dengan yang bukan pribadi. Sedikit filosofikal ya saya.
kita nggak bisa berelasi dengan yang bukan pribadi. Maka waktu kita menanti, harusnya kita menanti pribadi, bukan menanti waktu. Waktu itu nggak bisa diajak dialog, nggak bisa diajak berelasi. Kita lebih tinggi dari waktu. Kita ini bukan waktu, kita ini pribadi, kita ini manusia. Tapi orang jadi nggak sabar karena apa, Ya karena mungkin dia menanti waktu kali ya. Waktu orang menanti waktu itu tekanan daripada, saya pinjam bahasa mitos tekanan dari dewa Kronos itu berasa banget gitu ya. Waktu jalan pelan-pelan itu, drain off energi saya gitu. Saya punya energi yang terkuras habis menunggu itu, dikuras sama si dewa Kronos. Dewa Kronos kan kerjanya itu menguras energinya orang. Ada salah satu film yang menggambarkan waktu Zeus disiksa sama Kronos diikat gitu ya. Ngapain Kronos nggak ngapa-ngapain, nggak pukul-pukul Zeus, nggak diem aja. Itu Zeus akan dikuras tenaganya melalui jalannya Kronos. Bagus itu mitos-mitos. Kita nggak percaya ini by the way ya. Ini mitos cuma untuk wawasan aja. Tapi itu bukan firman Tuhan. Tapi ada certain bijaksana di dalam bagaimana orang-orang Greka itu berurusan dengan dunia ini gitu di dalam imajinasi mereka ya. Di dalam imajinasi mereka. Tapi balik lagi di sini Paulus mengajak jemaat di Korintus itu belajar untuk menunggu yang lain. Menunggu makan hal yang paling sederhana gitu, menunggu orang lain yang makan ya. Tapi juga menunggu orang-orang lain di dalam pengertian yang lebih luas kayak itu. Menunggu anak-anak kita bertumbuh menjadi dewasa. Menunggu orang-orang lain bertumbuh di dalam Tuhan, termasuk juga menunggu Tuhan sendiri, menunggu kedatangan Tuhan, eskatologi. Karena waktu kita perjamuan kudus juga ada aspek ini kan, aspek antisipasi, eskatologi. Waktu Paulus mengatakan dalam ayat 26 setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sampai ia datang. Ada yang dinantikan di sini, Ini waktu kita berbagian, ini belum selesai, tapi ini membangkitkan kerinduan kita akan perjamuan besar itu ya, perjamuan besar yang akan kita nikmati bersama-sama. Sikap yang benar, waktu Tuhan memberkati kita dalam kehidupan ini, waktu kehidupan kita katakanlah sukses, waktu kehidupan kita lancar, waktu kita sehat, waktu kita diberkati gitu ya, istilah sederhananya. Seharusnya kalau kita mengambil prinsip ini, kita lebih merindukan perjumpaan kita dengan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang diberikan di sini ini cicipan. Cicipan itu jangan ditukar dengan main course atau appetizer itu appetizer. Tahu ya appetizer ya, apa ya? Hidangan pembuka ya. Indonesia praktis sekali ya, hidangan pembuka, hidangan penutup, hidangan tengah gitu ya. Hidangan pembuka itu appetizer, itu untuk merangsang kita untuk menikmati the main course, kira-kira gitulah saya. Tapi waktu orang mix up, orang pikir ini sudah main course, akhirnya dia nggak sadar lagi bahwa ini sebetulnya cuma cicipan. Kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu nggak seharusnya membawa kita terus kemudian rasa kita sudah di sorga gitu ya, I'm in heaven. Terus kemudian saya jadi lupa Tuhan, seperti kayak seolah-olah sudah di paradise. Setelah itu kemudian kecewa lagi, baru sadar bahwa ternyata toh kita masih ada di dalam dunia. Lalu waktu masuk penderitaan juga nggak realistis, anggapnya seperti neraka. Kalau mengalami kebaikan nggak realistis, anggapnya seperti sorga gitu. Jadi ini orang yang mondar-mandir surga neraka gitu. Mungkin saudara boleh kesaksian juga kali saya masuk keluar surga dan neraka gitu. Mungkin laku loh kesaksian kayak gitu. Karena di dalam kehidupan gak beres waktu menghadapi kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu gak menjadikan dunia jadi sorga, tidak. Kebaikan Tuhan yang kita alami mengingatkan kita akan yang lebih besar lagi kelak. Kita makan ini perjamuan kudus, ini makan, ini antisipasi. Tapi ini real, kita betul-betul makan. Kita bukan cuma kena bayangannya doang, ini bukan bayang-bayang, ini real. Kristus hadir di tengah-tengah kita, itu juga real. Calvin insist Christ real present, betul-betul hadir bersama dengan kita. Tapi kita belum memahaminya, belum bisa menghayatinya secara sempurna seperti kelak waktu kita akan makan bersama-sama semeja dengan Kristus kelak ya, sang anak domba itu. Ini seharusnya mengantisipasi kita ke sana, membangkitkan kerinduan kita untuk
ke sana. Kemarin waktu di seminar worship ada, saya tutup dengan kutipan C.S. Lewis yang saya nggak ada sih yang kutipannya ya, mungkin paraphrase saja ya, tapi salah satu kutipan yang bagus, dia bilang ya sama saya, kita jangan salah ya, ini cicipan yaitu cicipan ya. Echo ya, itu bukan bunyinya, sudah tahu echo nggak? Echo, kalau saya dengar suara terus ada echo nih, tahu kan ya echo ya? Kalau kita ngomong mantul ada echo. Kebaikan Tuhan yang kita alami di sini nih ya. Seperti ini kesempatan kita bisa beribadah. Ini echo, bukan the thing in itself. Ini bukan klimaksnya, bukan di sini, tapi ini echo. Echo itu mendorong kita untuk mencari sebetulnya suara aslinya di mana sih? Suara aslinya itu di sorga. Jangan pikir ini sudah suara aslinya. Ini echo. Tapi echo itu real, itu juga suara juga, itu real voice, tapi an echo. Lalu kita seharusnya mencari dari situ kepenuhan itu ada di mana gitu. Itu ada di sorga. Saya percaya orang Kristen yang berpikir seperti ini, waktu dia beribadah, waktu dia berbagian di dalam perjamuan kudus, waktu kehidupannya sehari-hari, mengalami kebaikan Tuhan, itu gak akan bergeser ya. Dia punya visi eskatologis gitu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan Engkau menolong kami untuk bisa menghidupi di dalam keseharian kami. Seperti Paulus juga mengajarkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka semua bisa memandang semua yang mereka lakukan di dalam keseharian, hal-hal yang sepilih apapun boleh dikaitkan dengan pengenalan akan Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan untuk menghidupi kehidupan yang seperti ini sehingga kami boleh diselamatkan dari hidup yang terpecah belah, hidup yang terpecah-pecah, yang fragmented. Karena Tuhan sudah terpecah-pecah bagi kami di atas kayu salib, dan Engkau mau kehidupan kami ini utuh seperti tubuh-Mu yang satu itu, yang kami semua dikumpulkan, dipersatukan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, sebentar ketika kami akan mengikuti perjamuan kudus, tolong Tuhan melayakkan kami. Kami boleh menyaksikan di sini secara kelihatan apa yang juga kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.